Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok BBO kelas B kelompok 19 ingin presentasikan tentang tugas mata kuliah kami. Tugas laporan akhir. Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Hasyim Asyari, NIM 1924 10 10 10 47 dan juga rekan saya Ricky Marcelino Sebastian, NIM 1924 10 10 11 37. Di sini kami ingin membuat aplikasi dengan judul Sistem Informasi Penjualan Toko Sembako berbasis CLI. Oke, yang melatar belakangi kami dalam membuat sistem ini adalah salah satu usaha dagang yang berkembang saat ini adalah usaha sembako. Namun banyak penjual sembako yang masih menggunakan sistem penjualan secara manual, sehingga untuk pembuatan laporan penjualan mereka harus mencatatnya secara manual setiap harinya, yang tentunya memakan banyak waktu dan tidak dipungkiri sering juga terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam mencatat data. Oleh sebab itu, maka dibuatlah sistem ini untuk mempermudah penjualan sembako dalam mengelola penjualan, mulai dari pencatatan sembako, penjualan, transaksi, hingga order yang dapat meningkatkan efisiensi waktu dan meminimalisir kesalahan dan kekeliruan data. Selanjutnya, untuk ruang lingkupnya, sistem ini berfungsi sebagai media penunjang yang dapat mempermudah kegiatan transaksi dan pengolahan stok barang di dalam toko, khususnya toko sembako. Sistem ini ditujukan kepada toko-toko sembako yang merasa membutuhkan sebuah sistem untuk mengelola transaksi, stok barang, dan lain-lainnya. Di sini memiliki berbagai macam fitur, antara lain mengelola data toko, sembako, order, dan lain sebagainya, dan diharapkan mampu mempermudah pengelolaan toko serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Oke, dalam pendistribusian tugas, kami membagi tugas secara merata, mulai dari mencari referensi dengan melihat fakta terkini, hingga pengunggahan source code Python ke repositori GitHub agar bisa tersimpan dan mudah dalam melakukan koordinasi bersama. Semua itu kami lakukan bersama-sama dan selalu mendiskusikannya melalui platform virtual conference, Google Meet dan Zoom Meeting, sehingga dapat mengurangi terjadinya miskomunikasi, meningkatkan koordinasi, menambah kekompakan, serta mudah dalam membagi tugas. Gambaran umum sistem kita ada memiliki beberapa fitur, mulai dari login, mengelola data toko, mengelola data sembako, mengelola data order, mengelola data transaksi, mengelola data manager, tugas kasir, dan juga logout. Nah, selanjutnya di laporan ini kami juga menampilkan diagram BPMN. Di sini kita ada 3 diagram BPMN. Yang pertama adalah diagram BPMN pemilik toko. Yang kedua ada diagram BPMN manajer toko. Dan yang terakhir ada diagram BPMN petugas kasir toko. Selanjutnya, diagram objek. Kita memiliki 5 diagram objek. Ada entry data manager, entry data petugas kasir, entry data toko, entry data sembako, dan juga entry data transaksi. Nah, selanjutnya kita juga menampilkan kelas diagram. Di dalam kelas diagram ini kita menampilkan ada sejumlah 8 kelas. Bisa dilihat sebagai berikut. Oke, kesimpulannya, adanya pelayanan transaksi penjualan sembako di toko sembako yang dilakukan secara manual mengakibatkan proses pelayanan dan pengelolaan data pada toko sembako menjadi lama, sehingga membuat kinerja petugas kasir menjadi tidak efektif. Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah sistem informasi untuk pengelolaan toko sembako yang dinamakan Sistem Informasi Penjualan Toko Sembako berbasis CLI,
yang memiliki fitur-fitur mengelola data toko, sembako, order, dan lain sebagainya. Dan dengan adanya sistem ini, diharapkan mampu mempermudah pengelolaan toko serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Oke, Selanjutnya, selanjutnya kita akan menampilkan source code yang kita buat. di sini kita memiliki beberapa file, mulai dari file main untuk file utamanya, selanjutnya file user yang menampung kelas user, yang di sini kita menggunakan inheritance, polymorphism, dan juga abstract class. Lalu di sini di file pemilik kita memiliki kelas pemilik yang juga menerapkan inheritance dan juga eloquent. Lalu kelas manager yang juga sama adalah childnya kelas user, tugas kasir juga childnya kelas user. Lalu ada kelas toko, kelas sembako, kelas transaksi, dan kelas order. Nah, kami juga menampilkan database yang kita buat dengan dibantu oleh PHP MyAdmin. Oke. Oke, di sini kita menggunakan database MySQL. Kita memiliki 5 tabel dan juga atribut yang tertera di sini dan juga relasinya juga. Selanjutnya kita akan menjalankan sistemnya. Oke, untuk yang pertama, nah ketika program dijalankan, sistem akan menampilkan menu login yang nantinya user diharuskan memasukkan username dan password. Nah, di sini kita memiliki 3 aktor, antara lain pemilik, yang kedua manajer, dan yang ketiga petugas kasir. Untuk yang pertama, kita akan mendemokan bagian pemilik terlebih dahulu. Nah, di sini si user pemilik ini melakukan login. Nah, setelah login, pemilik akan menampilkan menu antara lain mengelola data toko dan mengelola data manager. Pertama, untuk menu lihat data toko, di sini memperlihatkan list data-data toko yang ada. Lalu untuk tambah data toko, di sini kita menginputkan data alamat toko, hasil menambah. Selanjutnya untuk yang hapus data toko, ini kita menghapus data toko sesuai dengan ID-nya. Berhasil menghapus, kita lihat di datanya sudah hilang. Lalu untuk yang mengelola data manager juga hampir-hampir mirip dengan yang mengelola data toko tadi. Oke, selanjutnya adalah user kedua. Nah, user kedua ini manager. Yang pertama yang dilakukan adalah manager harus login dan menginputkan passwordnya. Nah, setelah manager melakukan login, akan ditampilkan sebuah menu, antara lain mengelola data sembako dan mengelola data kasir. Untuk menu-menunya hampir mirip juga dengan yang menu pemilik toko, namun di sini ada perbedaan di ubah data sembako, di mana kita awalnya menampilkan list data sembakonya, lalu kita memilih ID sembako yang mau diubah. Misalkan nomor 4, gula kita mengubah data harganya menjadi 6.000 dan stoknya menjadi 8. Hasil mengubah, jika kita lihat datanya sudah berubah. Lanjut. Oke, selanjutnya yaitu user ketiga adalah petugas kasir. Nah, petugas kasir di sini sama seperti sebelumnya, yaitu melakukan memasukkan inputan username, lalu selanjutnya memasukkan password untuk melakukan login. Oke, di sini user petugas kasir memiliki metode paling sedikit,
sebanyak 3 saja, antara lain melihat data transaksi, yang kedua menambah data transaksi, dan yang ketiga melihat data penjualan. Oke, untuk menu-menunya sedikit berbeda dengan yang tadi. Pertama, untuk yang lihat data transaksi, pertama kita menampilkan list transaksinya terlebih dahulu, namun kita juga bisa melihat detailnya. Misalkan 17, ID-nya 17. Bisa dilihat detail transaksinya. Selanjutnya untuk yang tambah data, kita pertama memasukkan ID-nya terlebih dahulu, misalkan 4, terus jumlah yang akan dibeli 5, lalu kita memasukkan data selanjutnya, misalkan ID 3, jumlahnya 8. Terus untuk selesai kita masukkan min 1. Di sini setelah kita menginputkan datanya akan ditampilkan detailnya pula. Lalu untuk yang melihat data penjualan, kita memperlihatkan penjualan bulan dan juga penjualan di tahun ini. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.